pembelajaran mendalam dan rencana desain pembelajaran untuk tahun pelajaran 2025 dan 2026. Desain pembelajaran yang akan kita bawa pada tahun 2025 ini. Nah, secara resmi kita mengundang Bapak Guru Damping atau pengawas pendidikan madrasah Kabupaten Sungai Tengah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini dan apa-apa yang kita belum tahu dan belum paham, karena Bapak ini di samping narasumber juga beliau adalah pengawas yang membawahi Madrasah Saunah Tiga Sungai Tengah. Nah, dan juga kita tak lupa bersalawat kepada junjungan agung peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik dan pendidikan Madrasah Saunah Tiga Sungai Tengah yang juga sudah direkamkan. Nah, di rencana anggaran madrasah juga dibuat rencana peningkatan mutu tenaga pendidik dan pendidikan tersebut. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua, terutama untuk pendidikan nilai raport pendidikan kita, yang dimana nilai raport kita ada yang sedang, ada yang kurang, ada yang baik. Nah, juga di dalam kualitas pembelajarannya, mudah-mudahan juga kita di 2025 ini yang akan kita hadapi ini bisa meningkat dari sedang menjadi baik. Mudah-mudahan dengan adanya juga bimbingan pendidikan terutama di Madrasah Saunah Tiga Sungai Tengah ini. Pelaksanaan pada hari ini mempunyai kekurangan atau kehilapan, misalnya sehingga kami atas nama wakil kami kepada madrasah mohon sedalam-dalamnya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya informasikan sebenarnya kegiatan ini adalah tindak lanjut dari hasil ekspos rapor pendidikan khususnya Madrasah Dampingan. Dan ini rayon 2. Kalau yang lain belum tahu lah. Ternyata rayon dulu. Kenapa? Karena ini memang harus segera ditindaklanjuti karena pada bulan Agustus itu kembali akan dilaksanakan ANBK. Rapor pendidikan kan adalah hasil dari ANBK, sehingga dirasa perlu untuk menindaklanjuti hasil ekspos ini. Nah, lalu ulun terpikir artinya kenapa kalau tidak dilanjutkan, artinya satu pertemuan tetapi di dalamnya ada dirintek sehingga bisa dimanfaatkan untuk guru-guru semuanya lah. Karena pendampingan ini nanti sifatnya berlanjut terus, artinya tidak hanya pertemuan kali ini. Kalau misalnya terkena adalah memaknai hasil ekspos rapor pendidikan. Kenapa? Karena memang ini wajib diketahui. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, rapor pendidikan ini memang untuk suka tidak suka, mau tidak mau harus mau. Iya, orang madrasah itu harus terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena pada saat ekspos oleh BPMP Badan Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan bahwa salah satu indeks pembangunan daerah adalah meningkatnya nilai SPM atau standar pelayanan minimum. Nah, pelaksanaan SPM ini untuk pemerintah daerah itu ada 3 indikator. Yang pertama adalah peningkatan di bidang kesehatan. Yang kedua, peningkatan di bidang pendidikan. Yang ketiga adalah peningkatan di bidang kesejahteraan masyarakat. Nah, karena di dalamnya ada bidang pendidikan, maka di sini terkait juga dengan kita, khususnya yang bergelut di bidang pendidikan. Karena madrasah kan sekolah juga sama. Nah, di sini Dinas Pendidikan sudah lama memprogramkan ini ANBK. Kita sebagai salah satu yang menjadi peserta MI sampai MA tambah pondok pesantren.
Jadi di dalam situ Pondok Pesantren pun karena surveinya juga. Jadi dia bilang, wah itu cocok ya. Ini artinya mau pada mau pasti yang dari Kementerian Agama sekolah Pak ini Kementerian Pendidikan itu selalu di expose tindak lanjut. Nah tindak lanjutnya ini yang memang pegang mata, ya kalau yang langsung berbeda karena berproses. Nah sehingga dari itulah akhirnya yang utama, makanya targetnya tahun 2026 ini lapor pendidikan memang ini yang harus ada, dan itu suka tidak suka, mau tidak mau kita pasti masuk ke dalam sini. Ini salah satu potret hasil INDK tahun kemarin MTSN 3. Ini ada 6 indikator ini yang masuk ke dalam indikatornya peningkatan SPM pemerintah daerah di bidang pendidikan. Ini ada misalnya nih kemampuan literasi, ya, kemudian numerasi karakter, amanan, kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Kalau kita lihat rapor pendidikan aslinya seperti ini, nah, yang Excel ini rapor pendidikan. Kalau tadi poster itu ringkasan. Nah, kalau ini yang aslinya datanya, dan ini ada rekomendasi laporannya, ini rekomendasi. Jadi di sini sebenarnya sudah ada apa lah, ini masalahnya, ini solusinya. Ini pemecahannya sudah ada semuanya di sini. Tinggal bagaimana satuan pendidikan memaknai rapor pendidikan ini sebenarnya tuh. Dan ini harus diketahui oleh seluruh komponen madrasah. Guru, kanapa, gerakan tendiknya dan sebagainya. Ini harus diketahui bahwa permasalahan kita tuh di sini. Kurangnya di sini. Dan ini langsung disampaikannya. Contoh, ini kan prioritas, jadi ada rekomendasi keseluruhan, ini rekomendasi dari seluruh rapor yang ada, dan ini prioritas yang wajib dituntaskan oleh satuan pendidikan. Karena nanti arahnya yang direkomendasi prioritas ini wajib masuk ke dalam penganggaran. Kalau mereka RKAS namanya, kalau kita RKAE, nah, minimal 1 masuk kegiatan dalam RK. Ini rekomendasinya seperti itu. Sini Bapak Ibu, rata-rata rapor pendidikan madrasah seluruhnya dari jenjang MI sampai MA itu rendahnya kualitas pembelajaran. Makanya di sini benahi, ya, ada sini tulisannya tadi. Nah, kegiatan yang harus dibenahi ini ada ini. Sekolahnya itu menunjukkan sikap, perilaku, toleransi. Nah, memang kondisinya kita ini sama, berarti tidak ada agama lain dan lain, sehingga iklim seperti ini yang harus kita pahamkan kepada peserta didik. Kegiatan inspirasi ini Bu, sebenarnya ini kegiatan yang harus kita laksanakan. Pertama, kepala memberikan konsep praktek terkait toleransi, itu kita berikan setiap pagi ada disampaikan terus kebiasaan. Kemudian Kepala Satuan juga menginterjek pada tentang toleransi lagi, dan moderasi. Ya, artinya kita moderasi bergamatan adalah cuma apa juga pemahaman kepada peserta didiknya, kayak supaya ini nyaman memahami. Nah, ini fokus utama dan ini wajib dilaksanakan. Apakah nanti ini perlu biaya atau tidak? Di RKAS ini. Kalau misalnya tidak perlu, hanya cukup apa, silakan. Karena kegiatan ini tidak harus memerlukan biaya atau tidak. Kalau memang bintek mau harus ada biaya dan wajib dianggarkan di RK. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu yang juga sangat penting adalah ini yang kuning. Nah, ini kualitas pembelajaran. Ini Bu. Lemahnya itu sebenarnya adalah pengelolaan kurikulum. Sini ada ininya, kualitas proses belajar dan sebagainya. Inspirasinya perlu peningkatan kompetensi. Ya, salah satunya adalah merancang kegiatan
BIMTEK, lokakarya, pelatihan dan sebagainya yang memang mengarah peningkatan kualitas pembelajaran. Karena lemahnya di kualitas pembelajaran. Kenapa kira-kira lemah? Pembelajaran berbasis IT. Biar pada akan gitu kepada siswa. Oh, ibu pakai IT. Jadi waktu survei itu keluar, apakah guru melakukan pembelajaran IT? Iya. Oh iya. Temennya pada tahu pada akan apa nih IT nanti apa? Kadang dia nyari jawabnya antara survei guru dan peserta didik itu pada sama, bias kurang ya. Nilainya tidak bisa dinilai. Harusnya kan konteksnya antara guru dan murid dan kepala itu kan satu kesatuan nih, survei itu sama. Nah, hal-hal seperti ini yang ulun lihat itu masih belum dilaksanakan di kelas, padahal mengajarnya bagus, cuma belum memahami. Nah, ini nangaran ibu persepsi itu ini. Oh, pahamnya, oh artinya ibu ini melakukan persepsi seperti ini. Itu selalu disurvei karena kualitas pembelajaran adalah itu saat ini yang menentukan bagus tidaknya kualitas pembelajaran adalah manajemen kelas namanya, pengelolaan kelas.